Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah teks manifesto modern yang jujur aja lumayan provokatif, tapi seru banget buat dikulik. Judulnya, Alatnya Sudah Siap. Sebagai pengingat, kita di sini bukan buat debat siapa yang benar atau salah ya. Kita cuma mau ngebongkar ide-ide ekstrim di dalamnya secara objektif. Siap-siap aja, karena pandangan di teks ini benar-benar nantang hampir semua hal yang selama ini kita anggap normal. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih Anda merasakan ada yang retak dalam sistem kita? Nah, itu adalah pertanyaan pembuka langsung dari si penulis. Pertanyaan tajam yang emang sengaja dibikin buat bikin kita berhenti sebentar dan mikirin rutinitas kita sendiri. Penulis ini kayak lagi nunjukin satu perasaan yang mungkin diem-diem sering kita rasain. Ya, tekanan buat terus-terusan patuh, ngikutin aturan, dan kerja terus-menerus kayak mesin di dalam sebuah sistem yang raksasa. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, keretakan sistem. Penulis mulai ngebongkar premis kalau struktur masyarakat kita sekarang ini tuh lagi gagal total. Mereka nyebut ada 3 kebohongan besar dari masyarakat. Pertama, kebohongan kalau uang fiat itu aman. Buat penulis, inflasi itu ibarat pajak siluman yang diam-diam ngerampok tabungan kita tiap hari. Kedua, kebohongan kalau kerja keras pasti menyelamatkan Anda. Padahal realitanya, menurut teks ini nih, banyak yang udah banting tulang, tapi daya belinya tetap aja kalah sama biaya hidup. Terus yang ketiga, kebohongan kalau kebebasan itu datangnya belakangan. Ya nunggu pas kita pensiun nanti, pas kita mungkin udah terlalu tua buat nikmatinnya. Sekali lagi, saya nggak lagi memvalidasi poin-poin ini ya, tapi pesannya bener-bener urgent. Mereka ngedorong banget supaya kita mulai mempertanyakan narasi standar itu. Nah, setelah ngebongkar semua kebohongan tadi, penulisnya ngelempar pertanyaan yang pasti udah muter-muter di kepala kita. Oke, terus saya harus ngapain? Kalimat ini pas banget nangkep rasa frustrasi kita-kita yang ngerasa terjebak sama nasihat tradisional yang kayaknya emang udah nggak mempan lagi di zaman sekarang. Dan ini ngebawa kita ke bagian kedua, ilusi keamanan. Sekarang, yang paling menarik di sini adalah si penulis nolak mentah-mentah solusi standar, kayak ikutan kursus online, bikin funnel marketing, atau cuma taruh uang di reksadana indeks. Daripada ngejar kekayaan yang jadi tujuan tradisional orang-orang, penulis ini malah fokus ke apa yang mereka sebut kedaulatan. Bedanya ini krusial banget loh. Kekayaan itu seringnya cuma dilihat dari angka di rekening yang masih nyangkut di sistem yang rapuh. Tapi kedaulatan, ini soal pegang kendali penuh atas waktu, energi, dan aset Anda sendiri. Jadi ini bukan tentang gimana caranya cepat kaya, melainkan cara buat benar-benar merdeka dengan syarat dan ketentuan Anda sendiri. Terus gimana dong cara nyampenya? Yuk kita bahas bagian ketiga, 6 rencana tempur. Buat ngewujudin kedaulatan itu, teks ini ngasih 6 playbook atau buku panduan yang diklaim dampaknya luar biasa besar. Menariknya, penulis nggak nyebut ini sebagai saran finansial biasa, tapi disebut rencana pertempuran. Coba aja perhatiin arketipenya, bahasanya itu militeristik dan agresif banget. Ini nunjukin kalau buat si penulis, melindungi diri secara finansial di era sekarang ini udah benar-benar kayak maju ke medan perang. Mari kita bedah persona yang pertama, yaitu sang pengumpul. Arahannya jelas, kumpulkan seolah-olah itu penting. Konsep ini jauh melebihi sekedar nabung uang receh di celengan ya. Teks ini nyaranin buat ngumpulin aset-aset keras, kayak logam mulia, aset digital yang kebal sensor, atau skill berharga yang nggak bisa dirampas siapapun. Dan ngumpulinnya harus secepat mungkin. Tindakan ini dilihat sebagai garis pertahanan paling depan yang benar-benar bakal nentuin kelangsungan hidup finansial Anda. Lanjut ke persona kedua, sang penjaga. Perintahnya di sini tajam banget. Jaga seolah-olah ini adalah perang. Secara objektif, ini adalah cara pandang yang lumayan ekstrim soal hak milik. Menurut penulis, kalau aset Anda dipegang bank atau bursa, itu sebetulnya bukan milik Anda, cuma janji di atas kertas aja. Sang penjaga ini ngambil alih kendali penuh, misalnya pegang kunci enkripsi sendiri, atau nyimpan aset fisik secara privat, murni buat pertahanan melawan penyitaan dari pihak ketiga. Rencana tempur ketiga ngenalin sang pembawa perisai. Misinya adalah melindungi diri Anda dari pendarahan. Maksud menulis di sini, sistem ekonomi modern kita itu kayak luka yang terus-terusan ngeluarin darah. Bisa berupa pajak tersembunyi, inflasi, langganan bulanan, sampai jebakan konsumerisme. Anda dituntut buat aktif nangkis dan ngeblokir semua kebocoran ini. Tujuannya simple. Jangan sampai kekayaan yang udah susah payah Anda kumpulin tadi, malah pelan-pelan habis disedot sama sistem. Sekarang kita ketemu persona keempat, sang pemberontak. Aturannya gampang banget diingat, bertindaklah tanpa bertanya. Buat Anda yang mungkin muak ditahan birokrasi atau izin yang ribet, ini jawabannya. Teks ini belak-belakan nyuruh pembacanya buat berani potong kompas, lewatin semua struktur perizinan tradisional, dan langsung ambil tindakan mandiri. Nggak usah buang waktu nunggu lampu hijau dari sistem yang menurut mereka udah cacat.
Arketipe kelima adalah sang pembangun dengan arahan bangun di luar rel mereka. Panggilan ini unik soalnya mereka nggak nyuruh kita demo turun ke jalan buat perbaikin institusi yang rusak. Sebaliknya, mereka nyuruh kita bikin sistem alternatif baru. Entah itu ngebangun ekonomi lokal yang independen bareng tetangga, bikin komunitas digital, atau infrastruktur baru. Sang pembangun kerjanya benar-benar lepas dari rel sistem lama. Dan di puncak perjalanannya, sampailah kita di arketipe pamungkas, sang berdaulat. Ini adalah pencapaian tertinggi dari visi si penulis. Tujuannya cuma satu, bikin hidup Anda tahan terhadap keruntuhan. Persona ini ada di titik ideal di mana sekacau apapun ekonomi, krisis finansial, atau politik di luar sana, Anda udah bener-bener kebal. Anda tangguh, utuh, dan sama sekali nggak terpengaruh sama kegagalan makrosistemik. Luar biasa kan? Nah, poin krusialnya ngebawa kita ke bagian keempat, kedaulatan sejati. Kalau kita perhatiin sepanjang manifesto ini, satu hal yang selalu ditekankan adalah kepraktisannya yang ekstrim. Penulisnya nekenin banget, tanpa basa-basi, tanpa menunggu, hanya alat. Ini ngingetin kita kalau ide-ide tadi bukan sekedar teori kosong atau filosofi santai di ruang kelas. Ini beneran perangkat keras. Penulisnya mau kita langsung eksekusi tanpa henti di dunia nyata, mulai detik ini juga. Penulis menutup manifestonya dengan pesan perpisahan yang singkat tapi dalam banget. Tetaplah bebas. Kalimat penutup ini kayak ngerangkum seluruh filosofi dokumennya. Dan kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya instruksi terakhir yang bawa tanggung jawab besar buat para pembacanya. Membedah semua rencana tadi pada akhirnya ngebawa kita ke satu pemikiran provokatif ini. Di dunia modern yang super terkoneksi, di mana semuanya dikendalikan sama sistem yang sangat kompleks, sebenarnya kayak apa sih wujud tetap bebas itu buat Anda pribadi? Apakah Anda cuma mau jadi bagian dari sistem? Atau Anda udah mulai mikir buat ngebangun di luar relnya ya? Saya harap sesi kita kali ini ngasih Anda sudut pandang baru buat ngevaluasi posisi Anda ya. Terima kasih banyak udah dengerin penjelasan ini, teruslah belajar, dan sampai ketemu lagi di sesi kita selanjutnya.